Pemanasan global dalam perspektif hukum lingkungan oleh kelompok 9. Adapun anggota kelompok 9, yang pertama yaitu Romian Situmorang dengan NIM 2455124, yang kedua ada Brian Tegar Hernanda Subakti dengan NIM 2455125, yang ketiga ada Komang Adita Valentina Cahaya Asriana dengan NIM 2455121, yang keempat ada Imadida Mardika dengan NIM 2455125, dan yang terakhir ada Igusti Agung Trisma Satwika dengan NIM 2455126. Penyebab utama pemanasan global. Pemanasan global terjadi ketika adanya konsentrasi gas-gas tertentu yang dikenal dengan gas rumah kaca atau greenhouse effect, yang terus bertambah di udara sehingga menjadikan suhu di bumi semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh tindakan manusia, kegiatan industri, khususnya CO2 dan klorofluorokarbon. Penyebab yang paling berkontribusi adalah emisi karbon dioksida yang umumnya dihasilkan oleh penggunaan batu bara sebagai penghasil energi utama dan murah saat ini. Minyak bumi, gas dan pengundulan hutan, serta pembakaran hutan. Tidak hanya itu, asam nitrat yang dihasilkan oleh kendaraan dan emisi industri dan emisi metan yang disebabkan oleh aktivitas industri dan pertanian juga turut berkontribusi dalam pemanasan global. Ada juga klorofluorokarbon atau CFCs yang menyebabkan rusaknya lapisan ozon seperti gas rumah kaca, menyebabkan pemanasan global semakin parah. Tetapi CFCs sekarang dihapus dalam protokol Montreal. Terjadinya pemanasan global dapat dipengaruhi oleh adanya aktivitas manusia maupun aktivitas alam itu sendiri. Aktivitas manusia yang diperkirakan berkontribusi pada kenaikan suhu bumi antara lain adalah aktivitas yang meningkatkan konsentrasi maupun aktivitas yang mempercepat terjadinya penipisan lapisan ozon. Beberapa aktivitas yang menghasilkan gas rumah kaca adalah yang pertama, aktivitas yang menghasilkan gas CO2 atau karbon dioksida, seperti kegiatan penggunaan bahan bakar kayu atau biomas, minyak bumi, gas alam dan batu bara oleh industri, kendaraan bermotor, dan rumah tangga, serta pembakaran hutan. Yang kedua, ada aktivitas yang menghasilkan gas CH4 atau metan, seperti kegiatan proses produksi dan pengangkutan batu bara, minyak bumi, dan gas alam, kegiatan industri yang menghasilkan bahan baku, kegiatan pembakaran biomas yang tidak sempurna, serta kegiatan penguraian oleh bakteri di tempat pembuangan akhir, ladang padi, dan peternakan. Yang ketiga, ada aktivitas yang menghasilkan gas N2O atau nitrous oksida, seperti pemakaian pupuk nitrogen yang berlebihan di dalam usaha penanaman padi, aktivitas industri dengan menggunakan limbah padat sebagai bahan bakar alternatif, dan penggunaan bahan bakar minyak bumi. Dari berbagai gas rumah kaca, yang diperkirakan sebagai gas yang paling berperan di dalam terjadinya pemanasan global adalah CO2, dan kemudian disusul oleh CH4. Swadi menambahkan bahwa kenaikan suhu permukaan bumi akibat adanya peningkatan gas rumah kaca di atmosfer diperkirakan akan mempengaruhi pola radiasi matahari yang masuk dan mencapai permukaan bumi. Radiasi matahari tidak dapat langsung dilepaskan atau dipantulkan kembali ke angkasa luar, tetapi tertahan dan dipantulkan kembali ke bumi oleh gas rumah kaca. Adanya penipisan lapisan ozon di atmosfer juga menjadi penyebab naiknya suhu permukaan bumi. Adapun kegiatan yang menghasilkan bahan perusak ozon atau selanjutnya disebut BPO antara lain adalah kegiatan industri pendingin udara, pesawat terbang, katalisator proses industri, bahan pencegah kebakaran, dan fumigasi yang menggunakan CFL, halon, aerosol, solvent, dan metil bromida. Meningkatnya gas rumah kaca dan BPO di atmosfer bisa juga diakibatkan oleh menurunnya kemampuan alam di dalam menyerap karbon. Aktivitas pengundulan hutan serta penggunaan lahan yang tidak berwawasan lingkungan ditenggarai akan mengurangi kemampuan alamiah alam dalam menyerap karbon yang ada di atmosfer. Karbon dioksida, klorofluorokarbon, metan, asam nitrat adalah gas-gas polutif yang terakumulasi di udara dan menyaring banyak panas di matahari. Sementara lautan dan vegetasi menangkap banyak CO2. Kemampuannya untuk menjadi atap sekarang berlebihan akibat emisi. Ini berarti bahwa setiap tahun jumlah akumulatif dari gas rumah kaca yang berada di udara bertambah. Dan itu berarti mempercepat pemanasan global. Sementara itu jumlah dana untuk pemanfaat energi yang tidak dapat habis, seperti matahari,
angin, biogas, air, khususnya hidro mini dan makro, yang dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, baik di negara maju maupun miskin, tetaplah rendah. Dalam perbandingan dengan bantuan keuangan dan investasi yang dialokasikan untuk bahan bakar fosil dan energi nuklir, pengundulan hutan yang mengurangi penyerapan karbon oleh pohon menyebabkan emisi karbon bertambah sebesar 20% dan mengubah iklim, mikro, lokal, dan siklus hidrologis, sehingga mempengaruhi kesuburan tanah. Deforestasi hutan juga merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim yang sangat ekstrim. Usaha penanggulangan terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Menurut Wisnu Aryawardana, bahwa usaha penanggulangan dampak pemanasan global tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, tapi menyangkut banyak hal yang membutuhkan pemikiran dan pemecahan bersama. Maka usaha penanggulangan dampak pemanasan global dibagi menjadi tindakan dan gerakan. Tindakan adalah usaha penanggulangan yang dapat segera dilakukan untuk penyelamatan lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan masalah dampak pemanasan global. Gerakan adalah perbuatan yang dilakukan untuk penyelamatan lingkungan, khususnya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pemanasan global. Untuk lebih jelasnya, usaha penanggulangan dampak pemanasan global dapat dibagi lagi atas: pertama, tindakan teknis dibagi lagi menjadi tindakan teknis. Tindakan teknis adalah suatu usaha penanggulangan dampak pemanasan global yang secara teknis dapat dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan, terutama berkaitan dengan masalah dampak pemanasan global. Tindakan teknis dilakukan dengan pemanenan gas rumah kaca, pemanfaat limbah menjadi pupuk organik, penghijauan, dan penggantian bahan bakar ke energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua adalah tindakan non-teknis, yaitu menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup. Untuk itu, segala kegiatan pembangunan harus berdasarkan konsep pembangunan berwawasan lingkungan atau BPL. Konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan ini sesuai dengan diberlakukannya UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup dan PP Nomor 29 Tahun 1986 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Dalam pelaksanaannya, UU dan PP tersebut masih perlu disempurnakan lagi sehingga diperbaiki dan ditingkatkan lagi dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Gerakan dibagi menjadi gerakan nasional, yaitu gerakan untuk mencegah pemanasan global agar dampak dari pemanasan global dapat dicegah dalam skala nasional. Gerakan nasional dilakukan dengan program-program yang dirasakan oleh masyarakat seperti pengaturan gas buang kendaraan motor, misalnya usaha pelestarian lingkungan hidup melalui konservasi SDA, juga dapat menarik masyarakat untuk terlibat dalam mengelola lingkungan hidup. Gerakan internasional adalah gerakan untuk dapat diawali oleh negara-negara yang terletak pada suatu kawasan, kemudian dikembangkan ke kawasan lain. Sebagai contoh, negara-negara anggota kawasan Asia Tenggara ataupun negara-negara anggota kawasan Asia Selatan yang terdiri atas India, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, dan Maldives. Setelah bekerja sama antar kawasan dicapai, selanjutnya dapat ditingkatkan lebih jauh menjadi kerjasama antar negara di seluruh dunia di bawah bendera PBB. Khusus mengenai dampak pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim, PBB juga telah membentuk komisi khusus yang dinamakan United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC yang dibentuk di Bali pada tahun 2007. Penegakan hukum lingkungan dan penyelesaian masalah dari dampak pemanasan global.
Menurut Kusnadi Harja Sumantri bahwa penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat. Untuk ini, pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Syarul Mahmud mengutip penjelasan dari Mas Ahmad bahwa tujuan dari penegakan hukum lingkungan esensinya adalah accompliance terhadap nilai-nilai lingkungan, daya dukung ekosistem, dan fungsi lingkungan hidup. Untuk mencapai penataan tersebut, sesungguhnya penegakan hukum bukanlah salah satunya cara, akan tetapi secara garis besar, pendekatan penataan dapat ditempuh melalui 4 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan penjeraan atau deterrent approach. Pendekatan ini yang paling banyak digunakan dalam kebijakan penegakan hukum lingkungan. Penjaraan ini dapat berupa ancaman hukuman atau penjatuhan sanksi. Deterrent dapat berfungsi khusus atau spesifik, yaitu berupa mencegah agar pelaku pelanggaran tidak melakukan pelanggaran yang sama, atau secara umumnya, yaitu dalam mencegah masyarakat untuk melakukan pelanggaran yang sama. Yang kedua yaitu adalah pendekatan ekonomi. Pendekatan ini didasarkan pada suatu dalil bahwa setiap penanggung jawab kegiatan yang berpotensi mencemarkan secara rasional akan menghitung terlebih dahulu sejauh mana penataan atau melakukan pelanggaran mendatangkan keuntungan secara ekonomis. Teori inilah yang memberi dasar bagi pengembangan instrumen ekonomi dalam mengembangkan dampak lingkungan. Dan yang ketiga itu adalah pendekatan perilaku atau behavior. Pendekatan perilaku menekankan pada human motivation dengan penekanan yang pada pentingnya kerjasama melalui perundingan atau negosiasi. Upaya meyakinkan regulated community tentang pentingnya penataan dan pemberian pendukungan atau bantuan teknis agar masyarakat industri bersedia mengikuti program penataan. Hubungan personal antara objek dan pengaturan dan aparat pemerintah sebagai sesuatu yang sangat penting dan menurunkan kondisi untuk mewujudkan kondisi taat. Dan yang keempat itu adalah pendekatan pendayagunaan tekanan publik atau public pressure. Pendekatan tekanan publik ini menekankan pada pentingnya kekuatan masyarakat termasuk masyarakat korban affected community melalui berbagai tekanan yang dilakukan seperti unjuk rasa, kampanye, media massa, maupun boikot produk dari usaha yang melanggar nilai-nilai perlindungan lingkungan yang bertujuan agar pertanggungjawaban usaha melakukan upaya-upaya compliance. Penggunaan pendekatan-pendekatan tersebut berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, sangat tergantung kepada situasi kondisi pemahaman pemerintah, kultur, birokrasi, dan kehendak politik serta komitmen pemerintah. Yahya Harahap menyebutkan penegakan hukum lingkungan ini berkaitan dengan salah satu hak asasi manusia, yaitu perlindungan setiap orang atas pencemaran lingkungan atau environmental protection. Hal ini didasarkan pada munculnya berbagai tuntutan hak perlindungan atas lingkungan antara lain a. Perlindungan atas harmonisasi, menyenangkan antara kegiatan produksi dengan lingkungan manusia atau encourage productive and enjoyable harmony between man and his environment. Yang B. Perlindungan atas upaya pencegahan atau prevention atau menyiapkan kerusakan terhadap lingkungan dan biosfer serta mendorong kesehatan dan kesejahteraan manusia. C. Hak perlindungan atas pencemaran udara yang ditimbulkan pabrik dan kendaraan bermotor dari gas beracun karbon monoksida atau CO2, nitrogen oksida, dan hidrokarbon sehingga udara bebas dari pencemaran. D. Menjamin perlindungan atas pencemaran limbah industri di darat, di sungai, dan lautan sehingga semua air terhindar dari segala bentuk pencemaran limbah apapun. Penegakan hukum dalam makna yang sederhana yaitu dalam tataran aplikatif adalah upaya menegakkan hukum material agar tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera. Penegakan hukum pidana bidang lingkungan dilakukan oleh aparat penegak hukum, penyidik Polri maupun PPNS, jaksa, hakim, lembaga permasyarakatan serta advokat yang memberikan advokasi terhadap terdakwa. Terima kasih.